Selamat pagi Bu Rihma, apa kabar Bu? Pagi Bu, sehat? Ibu sepertinya semangat sekali ya Bu ya. Saya dengar nih Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Ibu. Apa nih yang mau dibantu nih saat mengembangkan kompetensi coaching Bu? Saya sih ingin dari tiga kompetensi inti kan Bu, ada presence, ada Hmm. mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mengembangkan diri di bagian pertanyaan berbobot Ibu. Oke, berarti yang mau dikembangkan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih bagian mana Bu? Seperti apa ini pertanyaan berbobot yang ingin Ibu saya amati saat coaching? Saya inginnya ketika saya bertanya itu langsung terarah to the point Bu gitu. Kemudian saya gunakan dari pertanyaan bobot itu saya pakai kata kunci yang dari si Koci itu Bu. Oke, berarti yang saya tangkap tadi pertanyaan yang Ibu buat langsung fokus ke intinya dan juga kata kuncinya diambil dari jawaban kunci tadi gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Ada hal lain nggak ya Bu yang ingin Ibu inginkan saat saya mengamati selama melakukan praktik coaching? Itu aja deh Bu. Itu dulu saya mau fokuskan ke situ dulu Bu. Oke, berarti fokus ke membuat pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya? Iya. Oke. Bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Kalau sekarang sih saya merasa saya kalau pakai skala saya sih masih nomor dinilai ya. Saya nilai diri sendiri sih masih nilai 6 ke 7 deh Bu. Masih Oke, kurang gitu. Iya. oke, berarti nilai 6 ke 7. Jadi Mm-mm. harapannya nanti setelah melakukan ini jadi nilai berapa? Ya, kalau bisa 8 dulu deh, Bu. 8 ya. Oke. Iya. Oke, apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Seperti apa? Harapannya sih Ibu bisa kasih saya feedback supaya saya tahu apa yang saya lakukan hari ini, apa yang ingin saya kembangkan gitu. Jadi dari situ saya bisa buat rencana untuk pengembangan diri saya, Ibu. Oke, berarti yang ingin ibu saya amati itu tadi responnya ya, seperti apa tadi pertanyaannya, kemudian saya akan berikan umpan balik ya atas, observasi ataupun, coaching yang Ibu buat tadi ya bersama rekan guru ya? Iya. Oke. Nah sekarang, baik Bu, saya sangat berharap kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya, dan apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, nanti Ibu beritahu saya kapan waktu yang tepat untuk coaching ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, saya akan menyediakan waktu untuk observasi Ibu dan saya akan melakukan pengamatan dan kita akan bertemu dan berdialog lagi setelah observasi ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, ada hal lain lagi yang mau Ibu Rama sampaikan atau tanyakan, Ibu? Tidak ada, Ibu. Itu Oke, saja. tidak ada itu saja ya. Oke, baik Ibu Rama, terima kasih atas waktunya ya. Oke, terima Oke, kasih, Bu. selamat melakukan, coaching ya. Oke. Eh, Selamat siang Ibu Rabiatul. Apa kabarnya hari Selamat, ini? selamat siang Ibu Riyama, alhamdulillah sehat. Cuman saya agak gimana gitu Bu. Iya, saya lihat Ibu Rabiatul terlihat berbeda ya. Ada yang mengganggu pikiran Ibu hari ini? Boleh cerita dong, sharing? Iya Ibu, saya agak galau. Sepertinya eh, hari ini saya menghadapi siswa-siswa di kelas. Sepertinya antusias anak-anak untuk belajar itu masih kurang gitu Bu. Gimana ya? Makanya saya agak bingung gitu. Oh, berarti antusiasme anak ya yang akan kita Iya Bu. bicarakan. Nah, dari percakapan kita, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita Eh, ini nanti? saya berharap selesai saya berbicara dengan Ibu, itu saya punya solusi kayak mana cara saya meningkatkan atau menambah
antusiasme anak dalam mengikuti proses pembelajaran gitu, Bu. Berarti harapan Ibu dalam percakapan kita hari ini ada solusi ya Bu ya, bagaimana Iya, meningkatkan antusiasme pembelajaran dari siswa ya Bu ya. iya Ibu. Oke, nah karena tadi Ibu mulai dengan anak yang kurang antusiasme, nah ini saya mau tanya sama Ibu, kita mulai diskusinya ya. Eh, Iya. Kenapa anak-anak kurang antusias Ibu? Kenapa ya? Mm-mm. Atau mungkin gini Bu, kalau menurut saya kasih beban tugasnya itu terlalu susah mungkin ya Bu. Beban apa ini Bu? Boleh tahu Beban seperti tugas apa? yang bahan yang mereka diskusikan gitu mungkin terlalu susah, atau mereka kurang paham dengan apa yang mau dikerjakan gitu. Jadi mereka agak malas-malasan, nggak paham udahlah biarin aja, kayaknya kesannya seperti itu gitu Bu. Hmm, jadi menurut Ibu mereka kurang antusiasme karena kurang paham atas pembelajaran, kemudian merasa terbebani ya Bu ya. Iya. Oke, kurang paham untuk pembelajaran, kemudian kalau terbebani ini boleh dideskripsikan lagi Bu, seperti apa? Soalnya kan gini Bu, ketika mereka belajar belajar kelompok itu, sebelum belajar kelompok mereka saya kasih soal, saya kasih kuis gitu kan Bu kan, untuk mereka kerjakan sebagai itu sebelum Mm-mm. belajar. Nah, ketika nanti di proses pembelajaran kan ada LKPD yang harus mereka selesaikan gitu Bu, yang harus mereka jawab di LKPD, mereka diskusikan, mereka jawab di LKPD itu gitu Bu. Nanti setelah itu baru mereka saya suruh presentasikan gitu hasil dari diskusi mereka. Oke, Atau oke, oke. Berarti jadi Ibu saya merasa, merasa hmm, ya. saya anggap mungkin itu terlalu membebani mereka gitu sehingga mereka jadi agak nggak antusias karena kayaknya capek gitu. Oke, saya dapat kata. Capek ya Bu ya. Jadi Ibu merasa anak-anak karena Ibu sudah kasih soal kuis sebelum pembelajaran, kemudian pada saat proses pembelajaran juga anak-anak disuruh mengerjakan LKPD, kemudian mereka presentasi. Jadi Ibu merasa anak-anak capek ya Bu ya. Iya, kayak sepertinya Bu, makanya mereka Oke. jadinya kurang antusias gitu. Tapi saya Hmm. agak kurang nggak yakin juga sih Bu. Tapi kan memang itu proses pembelajaran yang memang harus dilakukan gitu loh Bu. Makanya saya agak galau Mm, apa yang harus saya lakukan mm, mm, gitu. mm, mm, mm. Oke, oke, oke. Tadi kan kita sudah diskusi ya Bu ya. Nah, kan Mm-mm. Ibu tadi bilang sudah nih identifikasi yang pertama terbebani karena capek. Kalau yang kedua itu ada Ibu katakan tadi anak-anak kurang paham terhadap pembelajaran sehingga antusiasmenya jadi kurang. Itu maksudnya seperti apa Ibu Mm-mm. kurang paham? Eh, Sekarang gini Bu, sepertinya untuk menyelesaikan LKPD yang saya kasih, mereka itu nggak maksimal gitu, nggak bisa menyelesaikannya dengan baik gitu Bu. Mm-mm. Oh, tidak maksimal ya. Oh, karena hasilnya tidak Iya, maksimal, jadi Ibu Rabiatul menganggap mereka tidak paham ya, Bu ya. iya, Oke, oke, oke. Nah, seperti itu Ibu Bu. kan ini sudah tahu Mm-mm. nih permasalahan anak. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu anak? Kalau untuk membantu mereka sih Bu, kemarin saya coba buat ini, niat saya mau coba buat kayak resume materi pembelajaran gitu. Dan selain itu juga meminta mereka belajar terlebih dahulu di rumah, membaca terlebih dahulu di rumah, baru setelah itu saya buat tadi resume pembelajaran dan Mm-mm. eh, sepertinya itu sih Bu yang bisa saya lakukan untuk mengatasi itu gitu supaya mereka lebih paham materi gitu. Oke, berarti yang sudah Ibu ini sudah pernah Ibu lakukan ya, sudah buat resume, kemudian
meminta mereka Belum, Bu. belajar duluan di rumah? Oh, belum. Jadi ini Kalau perencanaan yang Ibu ya? iya, rencananya Mhm. yang akan dilakukan itu gitu. Tapi kalau nyuruh mereka baca buku di rumah sebelum materi pembelajaran itu sudah pernah saya lakukan, Bu. Tapi Oke, kalau oke. yang buat Berarti resume materi pembelajaran belum. berarti hal yang baru itu yang akan Ibu lakukan membuat resume, sedangkan yang sudah pernah Ibu lakukan meminta mereka belajar di rumah. Nah, ketika Ibu meminta mereka belajar di rumah sebelumnya, kira-kira hasilnya bagaimana, Bu? Karena ya kalau yang belajar di rumah sebelumnya sih, Bu, hasilnya lebih maksimal gitu. Karena kan nggak semua Mhm. mereka membaca dulu di rumah, belajar dulu di rumah gitu, Bu. Udah kita suruh pun kadang buka buku belajar dulu di rumah, buka bukunya, kasih tahu halaman sekian gitu kan. Untuk materinya halaman sekian Mhm. sampai halaman sekian gitu. Silahkan dibaca. Kadang mereka nggak melakukan itu gitu, Bu. Hanya sebagian orang saja yang melakukan. Kalau yang melakukan ya pemahamannya lumayan bagus gitu, Bu. Oke, berarti belum maksimal juga ya, Bu ya, untuk Iya. yang meminta anak untuk belajar ya. Oke, karena belum maksimal ini untuk meminta anak belajar di awal, apa yang bisa Ibu, mungkin metode apa yang bisa Ibu lakukan gitu? Mungkin saya akan untuk penugasan anak supaya dia belajar di rumah, saya akan minta mereka untuk buat resume dari yang mereka pelajari di rumah terlebih dahulu kayaknya, Bu. Jadi mereka Oke, oke, catat gitu, baru nanti ketika masuk kita tinggal lihat mana yang sudah mereka kerjakan gitu, Bu. Itu oke, sepertinya, Bu. oke, oke, oke. Berarti yang Ibu tawarkan adalah untuk membuat resume ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, oke. Menurut Ibu, ketika Ibu menawarkan ini kepada anak-anak, apakah anak-anak eh, antusias terhadap pembelajaran Ibu? Sepertinya nanti kalau itu sudah berjalan bisa, Bu, karena saya perhatikan kan, Bu, yang mereka belajar terlebih dahulu di rumah, mereka lebih fokus, lebih antusias belajar gitu, lebih semangat untuk belajarnya gitu. Karena mereka sudah punya modal dasar atau bekal awal untuk memulai pembelajaran gitu, Bu. Istilahnya percaya diri karena dia sudah punya bekal, jadi percaya dirinya jauh lebih tinggi gitu, Bu. Itu Oke, yang dari yang saya amati. Jadi harapan saya dengan mereka buat resume sebelum mulai pembelajaran, ini akan membantu meningkatkan antusias mereka belajar. Ini harapan saya, Bu. oke. Berarti sudah tahu ya, Bu ya. Jadi untuk meningkatkan yang Ibu bisa lakukan yaitu mengajak anak-anak untuk membuat resume. Nah, ini kira-kira Ibu kapan ini Bu rencananya mau Ibu lakukan? Niatnya minggu depan, Bu, pada saat pembelajaran berikutnya kan minggu depan. Ini minggu yang ini kan sudah berlalu. Jadi minggu depan ketika masuk belajar materi yang kan sudah habis, Bu, yang materi yang kemarin gitu kan. Ini tinggal melakukan evaluasi hasil belajar. Jadi setelah Mm-mm. ketika nanti minggu depan melakukan evaluasi, selesai evaluasi mereka akan saya suruh belajar, saya suruh baca untuk materi berikutnya di pertemuan minggu yang akan datang. Oke, oke. Oke, terima kasih. Berarti Ibu sudah tahu ya kapan rencana akan melakukannya. Apakah Ibu membutuhkan orang lain untuk membantu Ibu dalam merealisasikan rencana Ibu? Saya membutuhkan kerjasama dengan orang tua, Bu, untuk memantau anaknya belajar di rumah. Mudah-mudahan nanti saya bisa chat orang tua lewat WA grup wali muridnya, Bu, supaya bisa mengingatkan anak-anaknya untuk belajar terlebih dahulu di rumah sebelum masuk materi pembelajaran bersama saya, Bu. Oke, berarti Ibu butuh kerjasama juga dong dari orang tua dan tapi melalui wali kelas ya Bu ya. Oke, saya Iya. sudah mendengar apa ya rencana Ibu dalam membantu anak-anak murid untuk meningkatkan antusiasme. Nah, saya harap Ibu komitmen untuk melakukan apa yang Ibu rencanakan ya Ibu Rabiatul ya, dan saya yakin Ibu dapat menjalaninya dengan baik ya. Nah, Ya. ini kita kan mau selesai Bu nih
sesi kita. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah percakapan yang kita lakukan? Saya merasa lebih lega, Bu. Saya jadi mendapatkan solusi, gambaran solusi apa yang harus saya lakukan untuk lebih meningkatkan antusias anak-anak dalam pembelajaran, Bu. Terima kasih Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Saya juga merasa senang bisa membantu Ibu Rabiatul dalam menemukan solusinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, Ibu Rabiatul bisa terapkan di kelas Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Oke. kembali Ibu. Sampai bertemu kembali Ibu ya. Iya Ibu. Terima Oke, kasih. halo Ibu. Oke, selamat siang Ibu Riama. Selamat siang Ibu Bintang. Oke, baik. Menarik sekali ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rabiatul tadi. Bagaimana perasaannya, Bu, sekarang setelah melakukan praktik coaching? Perasaan saya sih, saya merasa saya masih kurang sih Bu dalam apa ya untuk memberikan pertanyaan berbobot sih Bu. Oke, jadi Miss Riama masih merasa kurang nih untuk memberikan Hmm. pertanyaan berbobot tadi ya. Iya, iya. Menurut Ibu nih coaching tadi sudah sesuai nggak dengan sasaran yang sudah direncanakan tadi? Kalau saya tadi kan indikatornya saya bilang kan tepat sasaran ya. Ada Mm-mm. beberapa pertanyaan yang tepat sasaran, tetapi ada yang masih kurang sih Bu, saya rasa. Oke, berarti ada yang sudah tepat, ada yang belum tepat. Kalau boleh tahu yang belum tepat itu yang mana, Ibu Riama? Ketika ada pertanyaan yang apa ya terbebani itu sih Bu tadi, kalau menurut saya. Oh, kalau kata terbebani tadi ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, apa nih hal yang paling memuaskan dari proses coaching tadi, Bu Riama? Yang memuaskan sih menurut saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusinya sih Bu. Walaupun tadi saya masih kurang puas di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, tapi tujuan akhirnya sih saya bisa bantu coaching untuk menemukan solusinya Bu. Oke, berarti tadi, hal yang memuaskan itu karena sudah membantu Ibu Rabiatul ya, menemukan solusinya Mm-mm, tadi ya. mm. Oke, kemudian dari proses coaching tadi, apa yang menurut Ibu menjadi hambatan atau kendala nih saat melakukan praktik coaching? Yang menjadi hambatan sih karena mungkin apa ya? Tadi kan Ya. Koci mengatakan eh, kurang apa kurang antusias siswanya. Jadi alasannya karena terbebani, kemudian kurang paham. Nah, saya rasa hambatannya saya fokus terhadap yang terbebani gitu. Mmm, Sehingga saya lupa untuk apa menanyakan yang bagian kurang paham gitu. Seharusnya kan eh, dua-duanya ini bisa saya kejar gitu. Walaupun di akhir saya fokus kembali, saya membuat pertanyaan untuk yang bagian kurang paham itu Bu gitu. oke baik, berarti tadi, sudah yang terbebani dan yang harus dilakukan gitu ya, Bu, ya, jadi kurang Iya, iya. sinkron ya. Oke baik, bagaimana cara Ibu mengatasi kondisi tersebut? Cara saya mengatasi kondisi sih eh saya tulis Bu kata kunci. Jadi Mmm. saya tuliskan tadi kata kuncinya di kertas sehingga saya tidak lupa biar saya juga menanyakan di bagian itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Riama sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan coaching tadi ya. Nah, Hmm. baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, boleh. Terima Oke, kasih. baik ya. Baik, saya
menikmati tadi, proses coaching yang Ibu lakukan ya dengan rekan CGP tadi. Jadi ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama itu, Ibu malah menurut saya sudah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu tadi ya. Karena tadi di awal Ibu kan pengen to the point pertanyaannya, kemudian, pertanyaannya berasal dari kata kunci ya, dari guru. Tadi sudah Ibu lakukan, sudah to the point, sudah membuat pertanyaan dari kata kunci yang, disampaikan oleh guru. Jadi sudah sangat baik tadi ya untuk pertanyaannya menurut saya. Kemudian Ibu juga sudah hadir penuh, jadi, memang sangat ekspresif apapun yang disampaikan oleh coach tadi, Ibu meresponnya dengan tepat ya, dan dari bahasa tubuh juga sudah terlihat Ibu sudah sangat baik. Kemudian juga, tadi saat coach juga menyampaikan permasalahannya, Ibu menerimanya dengan sangat baik. Hanya saja ada ya Bu, sedikit yang perlu dibenahi ya Bu, mungkin diperhatikan ya Bu ya. Iya, boleh. Oke, yang pertama, saat kita menyampaikan pertanyaan itu, kita perlu menghindari perkataan atau kata tanya kenapa, mengapa gitu ya, Bu, ya. Jadi, kata kenapa ini bisa diganti dengan kata apa. Misalkan tadi kan Ibu, "Kenapa anak-anak kurang antusias?" Gitu tadi ya, Bu. Jadi bisa diganti menjadi, "Apa yang membuat anak-anak kurang antusias?" Gitu. Karena Oke, oke. kenapa dan mengapa itu dihindari karena, seperti memberikan asumsi, seperti itu. Jadi, kata tanyanya lebih, berhati-hati lagi untuk menyampaikannya, Bu, ya. Oke, baik, secara keseluruhan bagus ya, Bu, ya. Oke, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Terima kasih Bu atas, feedback yang diberikan. Memang betul yang Ibu Bintang katakan tadi saya memang, menggunakan kata tanya kenapa ya Bu. Mungkin Mhm, karena kita terbiasa pingin, jawabannya to the point, jadi mhm, ketika kita menggunakan kenapa, si coach pasti langsung jawab, "Oh karena ini," gitu. Oke nanti, iya. terima kasih Ibu sudah diingatkan, mungkin ini jadi, pembelajaran bagi saya. Oke Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Rema. Memang, kita dalam melakukan segala hal itu, terus belajar ya Bu ya. Iya Oke. Bu. Nah, dari diskusi ini nih, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Oke, yang saya bisa lakukan sih, Bu, yang pertama ya tetap untuk melakukan praktek coaching itu wajib ya, Bu, karena tanpa latihan ya tidak ada yang namanya kesempurnaan. Kemudian mungkin yang poin yang Ibu katakan tadi, mungkin saya akan highlight ya, untuk menghilangkan kata tanya kenapa pada saat proses coaching. Itu sih, Bu. Oke, baik. Berarti akan tetap dilakukan praktiknya biar lebih terbiasa ya, Bu, ya. Oke, Iya. kapan dan di mana rencananya Ibu akan melakukannya, Bu? Eee, untuk perencanaan sih ya ketika saya akan, meng-coaching teman-teman, ya saya akan laksanakan, kemudian di mananya, di sekolah saya, Ibu. Oke, di sekolah dan bersama temannya. Siapa saja nih, Bu, yang terlibat atau yang bisa nih membantu Ibu merealisasikan rencana Ibu tadi? Yang pasti, supaya saya selalu meningkat performance-nya ya pasti saya butuh guru, Mhm. kemudian, butuh supervisor juga untuk melihat, area mana yang ingin saya kembangkan gitu, Bu. Oke, kepala sekolah mungkin maksudnya ya, Bu, ya, Iya, supervisor ya? kepala sekolah atau Iya. mungkin, atasan saya gitu. Iya, oke, baik, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya nih, ada nggak strategi Ibu agar ke depan praktik coaching yang Ibu lakukan semakin maksimal nih, Bu? Mungkin, untuk ke depannya yang pasti Mhm, supaya maksimal ya saya harus fokus dulu. mhm. Mungkin saya akan lakukan praktek mindfulness dulu, Bu, jadi fokus, kemudian pada saat proses coaching juga saya akan mungkin sediakan minuman hangat supaya saya juga fokus gitu. Terkadang kan fokus ini juga hal yang penting, Ibu, ya. Ketika saya tidak fokus, saya tidak dapat kata kunci, saya tidak dapat mengajukan pertanyaan berbobot, itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Riama ya. Jadi nanti akan dilakukan fokus dulu ya mindfulness kemudian melakukan praktik coaching. Mhm.
Nih, jadi Ibu ini kan kita melakukan supervisi akademik ini, Bu. Bagaimana nih menurut Ibu hasil percakapan kita ini dicatatkan di supervisi akademik kita? Eee, menurut saya sih setuju sih, Bu. Ya, seperti apakah diberikan apakah, kita akan membuat kelebihan saja, kekurangan, atau seperti apa yang mau dicatatkan di super akademik ini menurut Ibu? Menurut saya sih apa yang Ibu lakukan sih sudah bagus dalam artian Ibu, meminta saya untuk melakukan refleksi ya, atas Mhm. apa yang sudah saya lakukan, kemudian Ibu, melihat area yang saya lebih, kemudian area yang saya kembangkan. Jadi bukan dalam bentuk kekurangan, tetapi area yang saya kembangkan, itu sih. Oke, baik. Jadi yang perlu dicatatkan itu yang dikembangkan itu ya, Bu, tadi ya, supaya Iya, lebih dikembangkan lagi pada, pertemuan berikutnya seperti itu ya, Bu, ya. iya. Oke, apa yang Ibu dapat dari supervisi ini, Bu Riama? Yang saya dapatkan sih, ternyata ketika kita disupervisi, itu bukan jadi hal yang apa ya, yang berat sama kita. Karena sebenarnya ketika kita disupervisi, kita dibantu untuk melihat apa yang ingin kita kembangkan, itu sih, Bu. Oke, berarti memang itu bukan sesuatu hal yang berat sekarang ya, Bu, ya, karena Iya, memang kita yang ingin mengembangkan diri gitu ya, Bu, ya. mhm, Oke, baik, pembelajaran selanjutnya semoga semakin sesuai ya, Bu, dengan apa yang Ibu rencanakan. Selamat melakukan praktik, semakin sering di tempat Ibu bekerja ataupun di mana pun Ibu ingin lakukan praktik coaching ya. Oke, terima kasih, Bu Riama. oke, terima kasih Ibu Bintang atas waktu yang diberikan, atas umpan balik yang diberikan kepada saya untuk semoga apa yang tadi Ibu katakan dapat saya bisa terapkan dalam kelas saya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Ibu Riama, sampai ketemu besok ya, Bu. Iya Ibu, terima kasih. Oke. Sama Ibu.